Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Oktaviani Alfiah, NIM 112210194. Saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan untuk uh, memenuhi tugas UTS mata kuliah perpajakan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pajak bumi dan bangunan dan bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunannya. Apa sih pajak bumi dan bangunan itu? Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau biasa disebut memperoleh manfaat. Contohnya seperti rumah, itu tuh biasa disebut memperoleh manfaat kan untuk berteduh ya dan lain-lain. Atau seperti kafe dan restoran, itu memperoleh untung dari penjualannya. Lalu uh, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau biasa disebut dengan NJOP dalam cara menghitung PBB-nya. NJOP nantinya digunakan sebagai komponen perhitungannya. Lalu uh, yang bukan wajib pajak itu beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional. Seperti contohnya tentang masjid itu tidak dipungut dan termasuk bukan wajib pajak. Terus seperti uh, umat ibadah umat gereja, maaf, ibadah umat Kristen atau biasa disebut dengan gereja. Lalu ada kesehatan seperti puskesmas dan kebudayaan nasional lainnya. Terus lalu ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalian yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Lalu digunakan untuk peninggalan purbakala, kuburan, atau jenisnya dengan itu. Udah jelas seperti purbakala itu seperti candi-candi, lalu kuburan, ya seperti TPU yang ada di desa kita. Lalu digunakan untuk perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal baik. Lalu bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan atau PBB? Jadi contoh soalnya, Pak Yanto memiliki sebidang tanah seluas 100 meter persegi dan bangunan di atasnya seluas 80 meter persegi. Lalu NJOP tanah per meternya adalah 2 juta, NJOP bangunan per meternya adalah 1 juta. Saya akan menegaskan kembali bahwa NJOP adalah nilai jual objek pajak, lalu NJOP TKP-nya adalah 12 juta, dan tarif PBB-nya adalah 0,5%. Hitunglah berapa besar pajak dan bangunan PBB atau PBB yang harus dibayar Pak Yanto. Nah, PBB terutang dihitung berdasarkan rumus. Jadi PBB sama dengan tarif PBB dikali NJKP dikali NJOP dikurang NJOP TKP. Nah, ini tuh sumbernya dari pajak Indonesia ya. Nah, tarif PBB, persentase yang ditetapkan pemerintah maksimal 0,5% yang nilai jual kena pajaknya. Persentase tertentu dari selisih antara NJOP dan NJOP TKP misalnya 20% atau 40% NJOP, nilai jual objek pajak. Total nilai pasar tanah dan bangunan. Lalu langsung ke perhitungan. Jadi pertama kita hitung dulu NJOP tanah dan bangunan. NJOP tanah itu kan tadi 100 meter persegi ya, dikali 2 juta sama dengan 200 juta. Nah, NJOP bangunannya itu uh, luas bangunan di atas tanahnya itu 80 meter persegi, lalu NJOP-nya 1 juta dikalikan sama dengan 80 juta. Nah, total NJOP-nya itu ditambah dulu 200 juta ditambah 80 juta sama dengan 280 juta. Lalu kan kita mengurangi dulu NJOP TKP sama NJOP-nya yang kena pajak. 280 juta dikurang 12 juta sama dengan 268 juta. Hitung PBB terutang tarif PBB 0,5%, PBB 0 sama dengan 0,5% dikali 268 juta sama dengan 1 juta 340. Jadi dari mana 0,5% ini itu langsung aturan dari pajaknya karena NJOP-nya tuh tidak lebih dari 1 miliar. Jadi kenanya 0,5%. Kalau lebih dari 1 miliar itu terkenanya pajaknya 40% ya di sininya di 0,5-nya. Jadi PBB yang harus dibayar oleh Pak Yanto adalah 1.340.000. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.